Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan fungsi kanonikal. Ya, ini merupakan rangkaian dari materi berkaitan dengan logika, ya, gerbang logika. Kemudian kan sudah dibahas dalam gerbang logika itu ada tabel kebenaran untuk pembuktian, kemudian juga ada timing diagram. Ya, dilanjutkan materi berikutnya adalah terkait dengan postulat Boolean. Ya, dalam postulat Boolean itu kita bahas ya turunan dari n or not, get n or not ya, kemudian menjadi dalam bentuk postulat-postulat ya, misalkan satu n satu dan seterusnya. Dari postulat kita belajar terkait dengan materi teorema Boolean ya, kemudian aljabar Boolean serta hari ini fungsi Boolean dan fungsi kanonikal ya. Oke, perlu diketahui fungsi kanonikal materinya saya ambilkan dari materi yang dibuat oleh dosen saya. Beliau ini sangat berjasa dalam apa skripsi saya ya. Beliau adalah dosen pembimbing saya ketika saya mengambil diploma 4 di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya di PEN gitu ya. Dulu masih jadi satu sama ITS sehingga orang menyebutnya sebagai PEN ITS. Nah, beliau namanya Dr. Prima Kristalina. Kemudian materi lebih lanjut bisa diakses di laman www.prima.lecturer.pen.ac.id di LKDIT gitu ya. Oke, langsung masuk ke ini ya, pokok bahasan. Di sini nanti saya hanya akan menjelaskan termnya terlebih dahulu, apa itu komplement sampai dengan sum of product dan product of sum. Jadi term-term ya, atau istilah-istilah yang digunakan dalam fungsi kanonikal, pembahasan di fungsi kanonikal. Kemudian ini adalah objektif dari materi hari ini ya, secara keseluruhan. Tapi kalau misalkan dalam video ini hanya dipotong sebagian, berarti tujuannya tidak sampai dengan menuliskan persamaan gitu ya. Oke, langsung saja ya. Pertama, penjelasan terkait dengan relasi antara fungsi Boolean dan fungsi kanonikal. Ya, fungsi Boolean adalah persamaan atau ekspresi aljabar Boolean ya, di mana aljabar Boolean itu dibentuk dari variabel-variabel bilangan biner 0 dan 1. Kemudian operatornya ada and, or, dan not gitu ya, atau operator unarinya adalah not. Kemudian ada tanda sama dengan ya, function ya, f ya sama dengan a, n, b, n, c. Ini contohnya. Kemudian ini penjelasan yang ada di bawahnya ya, jika f adalah fungsi boolean, nilai f bernilai 1 atau f bernilai 1 jika ketiga inputnya a, b, dan c adalah 1. Kemudian f bernilai 0 jika salah satu ya inputnya bernilai 0 ya, karena operator n ya akan bernilai 1 jika semuanya nilainya 1. Selanjutnya, ada penjelasan terkait dengan fungsi kanonikal. Fungsi kanonikal adalah fungsi boolean yang diekspresikan. Jadi ini bentuk ekspresi atau bentuk persamaannya saja yang berbeda. Dalam bentuk apa? Sum of product dan product of sum. Sum of product berarti ya jumlah dari hasil perkalian. Untuk skenario-nya berarti nanti ada perkalian, berarti operator n, kemudian dijumlahkan. Terakhirnya adalah OR. Kemudian kalau product of sum berarti produk gitu ya, of sum. Jadi ada penjumlahan or, kemudian nanti di end kan. Saya kasih contoh ilustrasinya terlebih dahulu antara sum of product sama product of sum. Oke, ini adalah bentuk sum of product, penjumlahan dari hasil perkalian. Perkaliannya yang mana? Perkaliannya adalah yang n. Nah, ini mana pulpen saya? Nah, ini adalah kemudian n ya, dan seterusnya ini adalah or-nya. Nah, ini adalah sum of product. Berikutnya, yang product of sum, ya, bentuk kedua fungsi kanonikal adalah product of sum, ya. Perkalian dari hasil penjumlahan. Penjumlahannya apa? Penjumlahannya berarti yang di sini ini gerbang logikanya adalah or, ya, or. Kemudian hasil dari semua or itu di n-kan. Keluarlah output itu fungsi kanonikal. Secara bentuk hanya ada dua, yaitu sum of product dan product of sum. Jadi di or-kan di akhir atau di n-kan di akhir. Sebelumnya adalah or ataupun n gitu ya. Kalau n semua berakhir dengan or, kalau n semua berakhir dengan or, kalau or semua berakhir dengan n. Ya, product of sum. Oke. Itu kira-kira untuk ringkasan dari canonical. Jadi canonical pada dasarnya adalah fungsi boolean, tetapi dalam penyajiannya diekspresikan dalam bentuk sum of product ataupun product of
sum. Oke, kemudian ini ada tambahan pengertian, ada istilah namanya duality, ada namanya komplement. Duality adalah metode, berarti cara ya, yang dilakukan pada persamaan Boolean dengan mengganti. Yang diganti apa? Nilai dan operator. Nilai berarti hanya 0 dan 1. 0 diganti jadi 1, 1 diganti jadi 0. Kemudian kalau operator, N diubah jadi or diubah jadi N. Nah, contohnya, X N1 sama dengan X ya, maka dualitinya adalah X or 0. N diganti dengan or, kemudian 1 diganti dengan 0. Hasilnya sama-sama X. Kemudian ini sama ya, X ya, N Y or Z, maka dualitinya adalah X ya, diorkan dengan Y, N, Z. Nanti kalau perlu pembuktian silahkan dicoba sendiri. Kemudian ada fungsi komplement. Nah, fungsi komplement ini dikaitkan dengan teorema Boolean yang ke-10, teorema De Morgan. Nah, ini contohnya. Saya taruh di slide berikutnya. De Morgan teori ya, ada nen, ada nor ya. Kita coba nen. Nen ini yang bawah terlebih dahulu ya, yang sebelah sini yang teorema 10B. Not n ya, dari A ya, A n B kemudian dinotkan ini kan nen. Nen B, nen A nen A terhadap B ya. Kemudian komplement dari nilai ini adalah A, not A or not B. Jadi fungsi nen merupakan ya fungsi or dari komplement variabel. Variabelnya dikomplementkan dulu. Kalau A ya jadi not A, kalau B ya jadi not B. Kalau not B jadi A ya, not B jadi B ya. Kemudian not A jadi A. Jadi komplement negasinya. Kemudian hasil dari nen itu sama dengan komplement dari or datanya. Atau kalau misalkan Anda bingung dari penjelasan saya, Anda bisa lihat di sini. Ini adalah rumusannya. Komplement dari ya variabel-variabel inputnya ya ini diorkan itu sama dengan fungsi nen. Nah, yang kedua komplement dari fungsi not adalah ya not or ya not kan not or. Ini adalah or kemudian dinegasi ya dinotkan. Nah, sama dengan nilainya dari komplement n dari komplement variabelnya A dan B ya dikomplementkan dulu, dinegasikan dulu, kemudian dikalikan. Oke, ini contoh. Kalau kita tabelkan, nah ini ada A, B, dan C. Yang atas tabelnya A, B, dan C. Kemudian yang bawah itu adalah, ini yang A, B, dan C. Kemudian yang bawah itu adalah not A, not B, sama not C. Saya hapus dulu garisnya. Not A, not B, sama not C. Yang sebelah sini ya tabelnya. Kemudian yang atas itu adalah A, B, dan C. Ada G. G ini hanya variabel yang saya tambahkan supaya untuk apa? Supaya untuk menghitung. G itu adalah hasil kali dari A, N, B, N, C. Jadi A, N, B, N, C itu adalah G. Hasil kalinya itu di sini. Nah, semuanya. Ini adalah A, N, B, N, C. G akses berarti not dari G. Kemudian ada fungsi, saya kasih nama F ya. A or B or C. Ini adalah not dari si F, F akses ya. Kalau misalkan ini F, itu berarti ini adalah net. Kemudian kalau ini or, ini adalah normnya. Kemudian ini adalah komplement dari masing-masing variabel. A berarti not A, ini adalah not B, kemudian ini adalah not C. Oke, sudah. Kemudian ini adalah hasil dari perkalian antar komplement dari komponennya. Not A dikalikan not B dikalikan dengan not C. Nah, ini adalah hasil dari penjumlahan atau OR dari komplement masing-masing. Nah, nih contoh yang tadi kita sampaikan di sini nen sama nor. Nah, komplemennya misalkan A ya nilai dari ya F aksen ya ini nor ya A or B or C dinotkan ini tanda ini ya yang saya ini adalah notnya jadi topinya tapi di situ topinya supaya lebih mudah dalam penulisan dikasih aksen gitu ya ini sama dengan ya, nilai dari not A N not C N not C. Nah ini kalau Anda perhatikan kalau Anda perhatikan bentar, saya pengen tunjukkan pakai warna hijau, warna biru. Nah ini printernya. Uh, F A or C itu berarti yang sebelah sini.
nol F F aksen, sorry, F aksen. A or C yang di sini. Aksen ini. Ini ya, yang warna biru yang saya kasih coret-coret biru. Ini sama dengan A aksen dikalikan. Nah, di sini. Yang bawah. Yang hijau ketemu hijau, ya. Nah, ini. Kemudian, ya ini, J aksen, ya. A, B, C aksennya ini yang warna, yang ini. Tabelnya saya kasih warna merah, tabelnya. Nah, ini nilainya akan sama dengan yang ini. Gitu ya. Ini adalah pembuktian dari uh, ini complement of truth tabel. Ya, pembuktiannya. Apakah perlu lagi ya kalau Anda mau nambahkan boleh ya. Oke, berikutnya ada istilah namanya lateral sama firm. Lateral itu adalah input, bahasa lainnya aja. Ya, lateral adalah input-input sebuah gerbang logika. Firm adalah operasi yang dilakukan terhadap ya, sebuah fungsi operasinya berarti ada operator N, ya, operasinya penambahan, penjumlahan, ya, dan seterusnya. Contoh, persamaan boolean F sama dengan A, B, C, aksen, A, N, B, N, C, aksen, atau A, N, B, N, not C. Cara bacanya kan gitu ya. Kemudian ini, kemudian diorkan dengan not A, N, not B, not C, N, not E. Inputnya adalah eh, variabel A, B, C, D, E. Nah, input itu disebut sebagai lateral. Kemudian kalau sumnya, operasi yang dilakukan adalah N. N-nya untuk apa? N untuk A, N, B, N, C. Kemudian berlaku juga A, aksen atau not A, N. Not N, C, N, E. Nah, kemudian untuk not itu hanya di belakang C sama A. Kemudian untuk OR itu di belakang antara tadi hasil N A, N, B, N, not C, ya, diorkan dengan not A, N, C, N, E. Nanti diperhatikan lagi saja. Ya. Oke, berikutnya ada istilah. Nah, ini istilah Minton sama Maxton. Minton, Minton, ya, itu adalah standar produk. Operasinya N, nilainya 1. Kalau Maxton, itu standar sum. Penjumlahan operasinya OR nilainya 0. Minterm N1 ya. Minterm N1 adalah N variabel yang membentuk operasi N. Jadi operasinya adalah N. N dikalikan ya, yang menghasilkan satu persamaan. Atau di sini diterjemahkan juga perkalian dua variabel atau lebih, berarti inputnya sudah banyak ya. Orientasi hasilnya adalah 1. Perkalian hasilnya 1. Kalau maximum ini adalah variabel yang bentuk operasi OR, operasi logikanya adalah penjumlahan OR, ya, menghasilkan satu persamaan, ya. Dua atau lebih variabel hasilnya nanti hasil penjumlahannya adalah 0. Oke. Nah, ini penggunaan dari atau penjelasan lebih apa ya? Bukan detail, tapi gamblang gitu ya, lebih gamblang terkait dengan tabel kebenaran minterm sama maxterm. Minterm adalah komplement dari maxterm ya. Di mana kalau minterm ini tadi, minterm itu adalah operasinya N, hasilnya adalah 1. Contoh, nilai dari ini kursor saya hilang. Nilai dari ya ada data 0000 sampai dengan ya 111 ya. Kalau dipetakan ke dalam biner ini adalah nilai 000, kemudian ini dipetakan dari biner ke desimal, maka sebelah kirinya ini adalah desimalnya 0, 1, 2 sampai dengan 7. 111 yang di sini itu adalah binernya, kemudian ini adalah desimalnya dan seterusnya. Ketika Y ini adalah tabel kebenaran dari minterm dan maxterm yang diharapkan, ya, maka jika nilai Y itu adalah 1, dia adalah minterm. Operasinya adalah N. A akses, berarti di sini A-nya kan 0. Kemudian berarti A akses ini not A, berarti 1. Ini adalah not B, not C. Berarti ini 1, N1, N1. Itu minterm. Kemudian kalau di sini ya diminta atau dibutuhkan hasil adalah 1, ya, maka yang perlu dilakukan adalah
menegasikan nilai A, menegasikan nilai B. Berarti not A, not B, kemudian dikalikan dengan satu inputan basic C. Jadi ini not A, and not B, and C. Ini adalah min termnya. Oke, sudah. Kalau outputnya 0, berarti ini yang digunakan adalah maxsum. Berarti yang digunakan adalah penjumlahan atau or. Logikanya adalah or. Supaya nilainya 0 berarti apa? Berarti ini nilai A-nya tetap, gitu ya. Nilai A-nya tetap 0. Kemudian B-nya dinegasikan, dinotkan. Berarti A or not B or C. Sehingga ini jadi maxsum. Jadi sum of both. Nanti kira-kira seperti itu. Dan seterusnya sampai di sini kenapa yang paling bawah ini adalah nilainya tetap karena di sini datanya sudah satu satu satu. Ketika diharapkan output adalah satu, diharapkan outputnya satu, maka ini tinggal dikalikan saja A, N, B, N, C. Itu. Nah, ini contohnya. Oke, saya cukupkan dulu untuk videonya ya. Kita bahas di uh, video berikutnya ya untuk matematis, bukan matematis, untuk operasi ya, logika aja. Ya, cukup, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.